pelosok sananya tuh masih. banyak di pegunungan. Iya jauh banget sih, di peta jauh banget itu. Iya benar. Dari ujung ke ujung udah mau ujung Dan banget culture ya. shock juga sih Nah, culture shocknya awal-awal. apa? Apa Kan sih? setiap orang tuh punya kelemahannya masing-masing, mau sesakti apapun kan pasti. Kita nggak tahu. Betul. Iya. Aku Sabtu sih aku sebenarnya. Cuma kalau dicium langsung Buka baju. Ini kayak gue, lu kayak logatnya Iya. agak beda gitu kan. Tiba-tiba apa sih Wak kan gitu. Iya wah, oh apa? wah orang Sumatera wah. Oh. Iya banyak lah, kayak macam apa wak gitu, pokoknya gitu-gitu ada wak-wak-waknya belakangnya deh. Pokoknya kalau anak-anak senja sih tahu ada wak-waknya lah. Bukan ini ya, bukan suka 420 ya, 420 ada wak-waknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di SKS, santai kayak saudara bersama Nisa Alatas dan Habib. Aku Tete Ali Gibran. Katanya Habib sekarang sudah ada salah satu anggota tubuhnya yang besar. Apa? Tiba-tiba emang Habib harus ada yang besar tubuhnya apa sih? Keyakinannya, keimanannya. Iya itu udah pasti tambah besar. iya, Makin Masya hari Allah ya, makin orang- soleh hamil. Waktu sholat tuh sampai ketiduran kalau nggak salah. Saking khusyuknya. Saking khusyuknya itu. Tapi ngomongin keimanan, episode kali ini iman kamu kuat nggak Tot? Ada. Tot ini kedatangan cewek cantik temennya dari Palembang. Yang kenalin lah. Halo, salam kenal. Halo, Namanya Keisha. Nggak boleh sentuhan tangan. Kalau Itu cowok tangan cewek batal nggak wudhu. sentuhan. Kan Mepet. Keisha kok mau sih berteman sama Toti? kita berteman sama siapa aja ya kak. Iya betul. Nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih-pilih. Iya. Iya. Keisha tuh dari Palembang atau gimana ceritanya sih Keisha? Aku tuh sebenarnya itu keturunan aja sih kak. Keturunan. Aslinya itu aku lahirnya itu di Jakarta. Oke. Lahir Jakarta, besar Jakarta, sampai kuliah pun di Jakarta gitu. Mhm. Kalau Palembang itu orang tua. Oke. Iya. Orang tua Mama. aslinya Palembang, mama. Mama, betul. Kalau papa? Kalau papa Sunda Bandung. Oh Sunda. Jadi mama yang ikut papa ke sini gitu ya? Betul. Oh, Berarti kamu ada darah Sundanya loh. Iya makanya gelis tahu, ya kan? Iya, mungkin ya. Tapi malah orang-orang tuh bilangnya muka aku tuh kayak muka orang Manado gitu. Bener Oh, lagi. Iya ya. Iya. Orang Manado kayak gimana? Kayak gini, apa sih lebih khas gitu kan dari rahang Iya. bentuk mukanya. Panjang-panjang gitu. Oh, orang Manado mukanya panjang-panjang. Iya sih rata-rata gitu ya. Kotak ya, Oh, iya, agak lebih- kotak ya. lebih apa tegas sih? gitu kan Tegas bentuk gitu ya. mukanya. Tegas mukanya tegas. Bentuk mukanya. Iya nggak tahu. Bisa tahu gitu gue Nggak gitu kan. nggak apa-apa. Nah terus kamu momen ke Palembangnya itu kan sempet balik ke rantau, balik ke kampung halaman gitu kan. Betul. Jadi itu tuh momennya itu pas kejadian nenek aku tuh sakit dulu. Sakit terus di Palembang itu nggak dinungguin. Nggak ada yang nungguin, jadi anak yang lain juga mungkin sibuk ya dan banyak kerjaan juga. Jadi karena mama aku juga ibu rumah tangga tok gitu, aku juga posisinya waktu itu lagi lulus SMA terus karena kita ada jeda tuh ya sekitar 1 tahun mau masuk kuliah kan, tes dan lain-lain. Akhirnya aku ikutlah mamaku waktu itu nemenin untuk ke Palembang gitu. Oke. Stay di situ kurang lebih kayak sekitar 6-8 bulan lah di sana gitu. Oh, sakit apa nih? Sampai sakitnya 6 bulan. Kayaknya sakit tua ya, kayak stroke kayak gitu loh. Oh, memang butuh perawatan yang Stroke, intens ya. diabetes, gitu harus dinungguin kan, kasihan gitu kan. Iya. Ya berbakti lah terhadap Betul. orang tua gitu. Sakit tua tuh itu ya, stroke, diabetes. Enggak juga sih, tapi kebanyakan di Rata-rata. usia-usia yang seperti itu Tapi gitu. sekarang udah banyak banget loh penyakit-penyakit yang maksudnya penyakit-penyakit berat dialami oleh anak-anak muda zaman Iya, sekarang gitu kan dengan pola hidupnya Kemarin yang nggak ada- teratur. Umur berapa udah cuci darah, Mas? Iya Masih bener sekolah. masih kecil. Iya. Amit ya takut deh. Mungkin ditambah itu juga ya, sekarang tuh kayak makanan atau minuman tuh banyak pengawet dan lain-lain itu yang mungkin Warna. jadi banyak
faktor dari itu juga kali ya. Tapi ceritain sedikit dong tentang kampung halaman kamu di Palembang. Palembang itu sebenarnya yang lebih menariknya itu Palembangnya itu aku tuh agak itu ya daerah banget gitu lah. Apa sih disebutnya pelosok ya? Pelosok ya. Mana Bukan sih di Palembangnya? kotanya gitu. Kalau kakak pada pernah denger gak sih Pagar Alam? Pagar Alam. Oke. Belum pernah denger ya? Familiar sih namanya Iya, ya. Pagar Alam itu tuh Pagar Alam aja itu udah pelosok ya dari Palembang kotanya ya. Ini tuh dari Pagar Alam itu kita masuk lagi ke pelosok, ada namanya Desa Tanjung Sakti. Tanjung Sakti, Tanjung orangnya Sakti. sakti-sakti di sana. Ada ceritanya sih itu bisa dibikin namanya Tanjung Sakti. Kenapa tuh? Iya, itu kenapa namanya Tanjung Jadi Sakti? dulunya tuh katanya itu Tanjung Sakti itu dulu tuh zaman-zaman perang pada saat itu tuh ada orang lah berasal dari daerah itu sebelum dinamain Tanjung Sakti itu kebal katanya. Kalau lagi perang ditembak, dicekek mungkin ditendang tuh Iya. nggak mempan mungkin ya. Jadi kayak mungkin ada ilmu atau apa namanya zaman dulu kan kita nggak tahu ya. Iya. Mungkin itu ya bikin orang-orang tuh kayak sakti gitu kan. Nah, mungkin dia salah satu pahlawannya lah di daerah situ. Makanya disebutnya pas ketika dia meninggal gitu. Jadi desanya disebut Tanjung Sakti ya. Mungkin karena namanya Tanjung ya. nggak tahu kalau Tanjungnya ya. Mungkin punya Sotoy Hairul banget Tanjung. gue. Oke, bisa jadi. Kita kan nggak tahu ya. Gitu. Oh, namanya Tanjung Sakti. Jadi, Nah, Iya betul. Waktu zaman dijajah itu. zaman Iya, dahulu ceritanya ya, kala. ceritanya. Iya, maksudnya masih belum merdeka. Iya pada zaman-zaman Wali Songo mungkin ya. Oh, lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Iya, zaman-zaman orang-orang sakti gitu lah. Oke. Dibacok, dia apa ngaman, Gak mempan tuh. dikritikin, dicubit. Geli dong, Ditendang geli. gitu, digelindingin gitu nggak Digelindingin. mati gitu. Kan makanya disebutnya sakti gitu Tapi kan. Tanjung Sakti ini sendiri kalau dari kota berapa lama? Ya ampun Kak, misalkan kalau kita naik pesawat nih Aha. dari Jakarta ke Palembang Kota nih. Aha. Nah dari Palembang Kota ke ke Pagar Alam dulu aja ya. Ah, ah. Pagar Alam itu sekitar 6 sampai 8 jam. Oh my god, kayak dari Jakarta ke Semarang Itu ke gitu Pagar ya? Alamnya doang. Nah kita untuk masuk ke kampungnya Tanjung Sakti itu kita harus kayak naik mobil ya angkutan gitu lah. Berapa lama? Itu tuh sekitar 2-3 jam kali ya Kak. 2-3 jam lagi itu Sejauh itu ya? iya lewati bukit, lembah gitu. Terus sekitar 9 jam dari kota Palembang. Iya, setengah hari lah ya kurang lebih ya. Iya, 10 jam. Kalau zaman dulu, kalau mungkin sekarang udah agak-agak ada supermarket atau apa ya. Kalau dulu pada saat aku 2000 berapa ya, 2019 itu tuh benar-benar itu Kak apa kampung desa gitu. Maksudnya mau kayak pom bensin aja tuh orang kayak ecer-eceran gitu tuh belinya juga kapan kayak gitu, di stoknya kapan kayak gitu. Ada kalangan itu kayak kalau kita itu pasar, tapi itu juga harinya juga paling hari Rabu mungkin seminggu 2 kali gitu kan, karena orang-orang yang jualannya itu belanja dulu ke kota untuk stok bahan makanan situ. Jadi kebanyakan untuk kayak makan dan lain-lain mungkin metik-metik gitu ya di kebun-kebun karena kan Iya. banyak kebun juga Iya, ya, kebun bercocok tanam kopi. mereka ya, Iya, bertani betul. ya. Itu jalanannya kanan kirinya sawah gitu. Bukan salah gunung. Oh gunung, jadi sana tuh Iya. pegunungan, Iya, bukit-bukitan bukan. gitu. Kalau sawah malah jarang gitu ya, kebun kopi kayak di gunung-gunung gitu kan. Gitu. Oh, Jadi berarti naik tebing-tebing gitu naik muter. Jalannya muter tapi gitu. udah aspalnya bagus jalan. aspal seadanya mungkin ya. Cor-coran gitu aja Cor-coran paling aja ya. gitu. 9 jam apa? Dari kota Palembang ya, kalau kita dari Jakarta naik pesawat paling 1,5 jam ya. Terus dari real sekitar 9 sampai 10 jam lah ya. Tapi dulu tuh aku pernah ya pas kecil kayaknya ngerasain bener-bener literally naik mobil dari Jakarta ke nyebrang ya Palembang. kamu ya? Iya, naik kapal laut kayak gitu. Itu berapa kali? Bakauheni Lampung Bakauheni, Palembang. Nah Palembang. dulu kan belum ada tol juga Lampung Iya. Palembang belum ada akses. Terus untuk ke Palembang itu kan kita banyak ingin daerah dulu dari Lampung, terus apa namanya Batu Raja dan lain-lain itu kita, dan terakhir baru Palembang. Tapi aku penasaran sih Tanjung Sakti ini perbatasannya mana? Antara apa sih Palembang kan udah ujung banget anggaplah gitu ya. Perbatasannya mana? Pokoknya Dekat kemana? ada Lahat, pernah dengar nggak sih Lahat? Lahat tuh masih di Palembang juga? Palembang, Lahat. Abis itu Pagar Alam. Nah, Pagar Alam itu udah mentok tuh. Nah, di Pagar Alam itu ya udah itu
banyak lah desa-desa di Desa-desa situ. kecil, Ya ada Tanjung ya kan? Sakti, ada Ulak Lebar, ada ya apalah nama-namanya lah banyak kayak Itu gitu. luas ya. Luas Palembang ini Kak. ternyata luas. Aku pikir tuh kayak ya kota kecil Palembang aja gitu ya. gitu kan. Oh Mm-mm. ternyata di pelosok-pelosok sananya tuh masih. Banyak di Oh pegunungan-pegunungan. iya jauh banget sih, emang di peta jauh banget itu. Iya benar. Dari ujung ke ujung udah mau ujung Dan banget culture ya. Itu. shock juga sih Nah, culture shocknya awal-awal. apa? Iya namanya ya bukannya kita bingkoki atau gimana ya kan kita sebenarnya sebelumnya di kota gitu ya kita Iya. maksudnya untuk akses belanja atau makan atau beli apapun kita mau melakukan apapun kayaknya Gampang lah di sini. agak mudah gitu ya. Kalau Iya, di sana kan harus gimana ya, apalagi dulu tuh pertama kali aku ke situ tuh rumah nenek aku itu masih itu loh Kak, rumah panggung. Terus mandinya di kali. Rumah panggung ini apa? Ada Itu Indol dulu. Dartistanya ya? Enggak dong. Bukan panggung Iya Itu sih, gitu. kan rumah panggung panggung kayak gimana ya? dangdut, itu panggung rumah. Rumah panggungnya dari kayu-kayu gitu kan, terus Iya. tinggi gitu kan. Betul. Terus mandinya di kali. Mandi di kali karena nggak ada kamar mandi. Nah dari Oh, situ mandi di tuh kali. aku minta kayaknya harus bikin kamar mandi walaupun kecil-kecilan deh. Kalau mau pipis apa-apa kan agak repot ya Wak, gitu kan ke kali gitu kan. Tiba-tiba Aku selendangnya nanti hilang diambil, kita nggak bisa kembali ke Iya. kayangan. tiba-tiba diambil buaya di kali kan kita malam-malam kalau pipis Iya, takut iya. juga ya. Kalau dulu kan buaya banyak di kali. Kalau sekarang di mana-mana banyak buaya. Beda ya buaya. Buayanya beda. Buaya darat. Berarti kalau mandi di kali tuh kalinya juga mungkin kalau zaman Kali dulu masih iya, bagus. tapi kalinya bagus sih. kan? Kali-kali ya banyak di situ juga ada arum jeramnya juga kayak gitu-gitu. Kalinya masih bening dan deres banget gitu sih. Tapi pernah nggak sih mandi nih, anggaplah di kali dekat rumah, pas udah selesai mandi ternyata udah nyampe kali mana gitu. Anyut Pas gitu nggak ya. sadar tuh. Nggak sadar dia Lagi nganyut sadar. tetap mandi. Iya. Nah, tapi kamu pernah? Pas selama 6 bulan itu mandi di kali itu pernah? Ya hari-hari Iya lah. tiap hari lah sebelum Oh. aku minta dibuatkan kamar mandi kecil-kecil. Itu. Oh tapi waktu itu tuh kayak di masjid itu ada kamar mandi. Mm-mm. Aku pernah waktu itu agak lumayan jauh sih kayak 100 meteran gitu kalau buat pipis gitu kan. Aduh, keburu Versi. ngompol nggak sih? Iya, dan serunya waktu itu malam-malam aku mau pipis minta anterin sepupu aku yang ada di sana lah, masih tinggal di sana, masih di kampung. Dianterin lah ke kamar mandi yang di masjid itu. Pas masuk kamar mandi, Tiba-tiba ada yang azan. mending Kak, itu keranda Kak. Oh my god. Itu keranda di samping kamar mandi, pada gelap banget kan, ke lampu-lampu kuning gitu kan. Kata aku, terus mana tiker kuning di dalam kerandanya, apa baru gitu kan, apa Ada baru orangnya. enggak mayatnya. maksudnya abis nguburin apa gimana itu Oh. kan Iya, Allah. iya apalagi kan apa rumornya katanya kalau masih ada keranda. bukan apa Tikar namanya tikar kuningnya itu. kuningnya masih gentayangan apa segala macem gitu kayak Terus akhirnya udah jadi pipis. pipis gimana daripada di celana. Udah ngompol. Tapi maksudnya di daerah-daerah kayak gitu tuh Ati, itu kan mistisnya tuh masih kuat banget ya. Iya kan, apalagi pegunungan, pelosok-pelosok gitu. Nah itu kan banyak nggak sih mistis-mistis kayak Tapi gitu? sih udah ke era-era sekarang ada tapi nggak yang seheboh dulu banget gitu. Kalau dulu tuh kalau diceritain tuh kayak banyak ada namanya bumbu masegi. Apa bumbu? Bumbu masegi. Bumbu Masegi. Bumbu Jadi itu adalah bayangan yang ngikutin kita kalau segede apa gitu. Maksudnya Gimana ya aku ngejelasin ya? Kita nggak boleh keluar maghrib tuh misalkan kita nih nggak boleh keluar malam-malam atau habis maghrib tuh kita nggak boleh keluar, nanti ada bumbu masegi katanya kayak gitu. Jadi itu kita ada di mana nih? Kita lagi deket pohon nih, nanti ada bayangan yang menyerupai kita tapi segede pohon kayak gitu loh Kak. Kayak gitu tuh suaranya kayak gitu katanya sih kayak gitu. Kok nggak dulu. ngalamin itu? Enggak sih alhamdulillah ya Kak. Keluarga, saudara, sepupu? Mungkin orang-orang yang dulu ya, yang saudara-saudara yang udah pada meninggal. Iya, maksudnya Iya, itu percaya nggak percaya tapi banyak kejadian kan. Terus Banyak gitu Kak. biasanya kalau di daerah-daerah tuh nggak di daerah sih, zaman aku juga kayak nggak boleh keluar maghrib iya. gitu. Terus juga kan kalau dulu tuh kakek aku tuh kalau ngebun gitu, karena jaraknya jauh ya dari rumah ke kebun itu bisa kalau jalan atau naik kayak sepeda atau kendaraan apapun itu bisa 1,5 hari gitu loh Kak. Nah,
Iya, ke naik gunung di atas tinggi karena mungkin kebunnya dia punya Kebunnya tuh di sana gunung. gitu. Di atas gunung. Di atas gunung gitu Oh. ngebunnya. Nah makanya kebanyakan orang-orang daerah sana tuh nginep di sana Kak. Misal sampai panen misalkan sampai atau seminggu sekali pulang atau kayak gimana gitu. Jadi itu tuh bikin gubuk gitu kan. Terus ada satu kejadian mungkin ya diceritain dulu tuh kayak ada kadang tuh gak tahu itu jelmaannya apa, jadi dia tuh suka menyerupai suara gitu loh Kak. Yang di rumah siapa nih? Misalkan aku kakek aku lagi di hutan nih, tiba-tiba ada suara aku yang manggilin dia kakek gitu. Padahal tuh suara, kalau kita ngikutin itu kita hilang, katanya sih kayak gitu. Kitanya hilang. Kitanya hilang, ngikut suara itu gitu. Makanya kalau orang zaman dulu bilang kalau ada suara menyerupai apa ya, tapi itu kayak bukan orang Takutnya itu. kan kita berhalusinasi, akhirnya ngikutin ya kan? Tiba-tiba kita dicemplungin ke sungai kan, nggak tahu. Tapi itu sendirian berarti kalau lagi panen itu ke gunung itu. Tergantung ya, ada yang iya. sendirian, ada yang mungkin berkeluarga Sekelompok gitu ya. Pacar banyak. Enggak, Sendirian naik di gunung gunung. aja aku takut. Kenapa? Iya. Takut aja. Gak kuat kan. Kayak banyak mistisnya gitu ya gunung ya. Iya, Iya sih, gunung, benar. laut itu banyak sih mistis-mistis. Berarti tapi lebih takut ke gunung apa laut? Dua-duanya. Duluan. Kamu beraninya gunung apa laut? Aku lebih prefer kayaknya pantai ya. Aku sih anak pantai, iya, Iya. setuju. Anak pantai. Iya kayaknya kalau gunung Mhm. kurang ya. Kira-kira. Tapi kalau di daerah kamu itu Tanjung kan Sakti. Tanjung Sakti itu bahasanya bahasa sama kayak bahasa di Palembang atau ada beda? Agak-agak beda Kak. Oh beda. Logatnya atau Logatnya itu sama Palembang kota tuh beda. Lumayan cukup beda sih Kak. Kayak gimana ya? Kalau Palembang kota tuh misalkan uang kita galo gitu kan. Itu orang kita semua gitu. Kalau bahasa aku mah nggak gitu. Jeme kita galo gitu. Jeme kita galo. Jeme kita galo. Lebih halus ya berarti ya bahasanya. Iya ada nya nya gitu. Nah kemana kita nih kayak gitu. Oh, macam Malaysia ya. Iya agak-agak mirip Malaysia sih Kak dikit. Malah lebih mirip ke Malaysia daripada ke kayak Palembang kotanya. Kayaknya kalau Palembang kota ada banyak O-nya gitu kan. Macam mana gitu kan? Nggak juga ya. Kak kemana Kak Bato kayak gitu. Aindo kayak gitu. Tapi kamu bisa ya. Iya, aku keluarga berarti masih kental ya? masih. Palembang ya? Jadi di rumah tuh kayak kalau saudara Palembang datang, yang ngobrol pakai bahasa Palembang gitu. Ih, seru. kamu lancar tapi Palembang, bahasa Palembang. Lancar sih Kak, alhamdulillah. Lancar ya. Karena Jawab bisa, Iya, nanya bisa. iya, Oh, ngobrol bisa. ngobrol conversation tuh bisa gitu. Gitu. Malah lebih lancar Palembang daripada Sunda gitu kan. Kalau Sunda malah nggak bisa kakaknya. Seetiknya. Narto sautik gitu. yang gue mancing-mancing dia orang Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda. Pulang kampung aja nggak pernah. Pernah pulang kampung Sekali. Oh, di mana Kakak? di Banjaran. Banjaran. Nggak tahu aku juga. Dia Kemarin jangan terakhir, Banjarmasin. terakhir kemarin keluarga pulang kampung sih teman aku. Tapi dia nggak diajak. nggak ikut, nggak diajak. Tapi emang di sana berarti pekerjaannya kebanyakan itu petani. Iya, kebanyakan petani ya. Kalau kayak peternak ASN dan lain. gitu. Enggak sih, rata-rata enggak. petani Kak. Nggak ada yang miara Kopi. ngangon. Oh, kebun kopi banyak ya? Kopi. Oh, kebun kopi. Kebanyakan Ya. kopi gitu. Malah yang ngangon-ngangon kambing, aku nggak pernah lihat kambing situ. Kambing, sapi, Jarang ya. ada harimau di hutan tuh. Oh iya benar. Iya beneran. Babi ada. hutan. Babi hutan dulu ada dulu cerita kakek, bukan kakek kandung ya, kakeknya kakek gitu, adik kakak sama kakek gitu, panggilnya kakek juga kan. Dia pernah lagi ngebun, diseruduk babi. Terus babinya minta maaf nggak? Tapi nggak maafkan baru bilang. Seruduk babi terus sih pakai patah tulang gitu kan. Besar banget ya. Tapi emang gede kan, biasanya babi itu. Babinya tuh babi hutan yang gede gitu loh, Iya, kamu bukan babi ngepet sumpah. kayak babi hutan. Tapi ngepet juga nggak tahu gimana. Oh, Babi kayak ngepet kan ini. kecil kan, cuma gesek-gesek Iya. doang dia. Kalau Itu babi ngepet kan apa tahu sih? Apa sih? Enggak, kalau babi itu mulutnya tuh bener-bener gede Gede gitu ya Kak. babi hutan ya. semana? Serumah ini enggak? Enggak lah. Terus kakek patah tulang. Kalau harimau ada bener. Beneran ada. Ada yang pernah lihat juga diseruduk juga. Enggak, Nggak maksudnya emang diseruduk banyak kan? harimau. Oh ya, kalau harimau Kalau nggak diseruduk. hutan yang bener-bener di atas banget pegunungan tuh zaman dulu tuh masih banyak gitu. Oh zaman dulu. Iya, kalau sekarang mungkin nggak tahu ya Udah di banyak mana. yang punah Udah banyak yang iya. Gua sih juga kali, banyak yang diburu Aku juga tuh kali ya. berani naik
gunung. Cuma kalau di gunung itu ada harimau-nya sih Tapi enggak kalau ya. gunung-gunung yang buat dinaikin kayak gunung apa Rinjani dan lain-lain kayaknya enggak deh. Itu mah kayak Enggak. bener-bener gunung liar gitu loh. Gunung liar. Kayak di Ada Jambi pulang-pulang atau dia. di Palembang gitu. Itu harimau-harimau Sumatera ya Iya, berarti harimau ya. Di sana kan Sumatera. banyak kan? Tapi masih gunung banyak. itu boleh dinaikin kan? Maksudnya di Ya boleh dong kan tadi bercocok tanamnya maksudnya ngambil. Iya kalau kakak mau naik boleh gitu. itu ngkong apa sih, kakek nggak takut misalnya ada Iya harimau? namanya orang situ udah biasa lah ya udah ya Terus udah. nggak, gimana nanganin harimau? Coba. Iya nggak tahu makanya dia tuh bikin gubuk atau rumah panggung itu tinggi. Oh, Tinggi. bukan bisa manjat juga dia? Gak tahu deh Dia emang bisa nggak ya. manjat. Kayaknya enggak deh. Udah, Kayak yang serem sampai sih. manjat-manjat Coba banget. aja dah ketemu harimau di jalan, nggak ada kepikiran gue sama sekali. Di gunung ketemu harimau, coba gimana ngehandle-nya. Takut. Tapi Lari kayak mungkin zaman cepetan sekarang dia. udah agak jarang ya walaupun di pelosok-pelosok gitu juga. Ya orang gue ke taman safari aja kan kita kaca ditutup nggak boleh dia buka kaca. Iya. Wih, serem banget ya. Nggak mau Tuh, lah amit-amit Di, kan deh. dikunyah dulu. Iya Masih dikunyah-kunyah terus dilepet gitu loh mati loh. Kalau gede banget lagi. Iya Oh, tapi kalau di ini mah harimau ya, singa mah bukan beda lahan. beda. Dia Harimau mah di kayaknya deh kalau singa kayaknya savana. singa di Afrika kali ya. Tapi makanan khas di sana apa ya? Pempek Sebenarnya juga banyak ya. Pempek. Itu Pempek kalau sih. di kota sih yang familiar kayak pempek, tekwan kayak gitu kan, adaan, terus apa sambal kembuhung. Apa tuh sambal Oh enggak kalau itu kayaknya di daerah deh kak. Di daerah. Sambal apa? Sambal kembuhung. Kembuhung. Kalau tempoyak mungkin orang Tempoyak tuh kayaknya sering agak familiar ya. Kalau sambal Kayak- tempoyak yang durian kayak durian, empuk durian difermentasi gitu kan? itu yang difermentasi durian Oh. itu. Kalau tempoyak mungkin banyak orang yang udah Tahu. sering denger gitu. Nah, Tapi tadi kalau sambal kembuhung Kembuhung itu sambal Iya, apa? kembuhung itu bener-bener kayak sambal khas daerah yang pelosok-pelosok lah ya gitu. Itu tuh jadi makanan yang difermentasi juga tapi dari ikan yang difermentasi gitu loh kak. Ikan mas atau ikan apapun itu. Tapi biasanya sih yang enak sih ikan mas ya. Ikan mas. Aku kurang begitu detail ya, tapi itu tuh kayak dibasiin gitu dicampur nasi. dibasiin. Iya dibasiin. Difermentasi. Iya ikannya misalkan udah ikan dipotong apa udah dibersihin segala macam dimasukin ke toples sama ada nasi kak. Bener literally Nasi apa beras? Nasi Nasi. matang dimasukin. Masukin ke dalam toples sama ikan. Awal-awal kayak kalau kita ngeliat pembuatannya jijik ya. Hmm. Maksudnya nasi dibasiin dicampur ikan di dalam Ikannya udah toples. mateng nih? Enggak ikan mentah. Ikan mentah. Tapi udah dibersihin udah Iya udah diolah. dibersihin terus? sama nasi di dalam toples itu udah difermentasin sekitar mungkin 2-3 hari gitu. 2-3 hari udah dibikin Hidup sambal. lagi ikannya. Oh enggak. Enggak. Dibikin sambal. Dibikin sambal ada tapi pertama kali pas ngeliatnya kayak apaan sih ini emang bersih nih emang gak ada belatung ya makanya ditutupnya rapat katanya biar nggak belatung kalau belatung kan karena dari angin ya katanya ya gitu terus dibikin sambal deh terus pertama kali kayak nggak mau makan ya tapi cobain sedikit aja gitu kayak Enak. kok enak kayak gitu. Nah sambalnya tuh pakai apa? Maksudnya rempah-rempahnya? Ya mungkin sambal biasa gitu coba kita Cuma search ditambahin deh. Aku itu. juga kurang begitu paham cara pembuatannya yang aku tahu itu Tapi ikan enak sama ya? nasi difermentasiin kayak gitu. Mungkin kalau masalah sambal ya kayak bumbu sambal biasa kali ya Kak. Cuma ditambahin ikannya itu. Mm-mm. Diulek juga ikannya. Atau Pokoknya ikannya kayak dipotong-potong lah pokoknya agak diancur-ancurin sedikit dicampur nasi lah pokoknya nanti tinggal dimasak dioseng tuh berapa nanti jam mau gitu. cari tahu penasaran soalnya baru pertama kali aku dengar karena Itu identik. emang bener-bener kalau tempoyak kan familiar ya kayaknya orang banyak yang dengar ini ya. di kampung kakak aja. Tanjung Sakti itu. Sambal kembuhung itu tadi apa di kota juga Oh. terkenal? Aku kurang tahu ya aku tuh taunya dari daerah aku itu aja sih. Di Tanjung Sakti. Iya, itu. coba deh tanya kalau punya teman orang Palembang tahu nggak gitu. Kakak. Kalau nggak tahu berarti mungkin yang lain gitu untuk Tapi kata orang Palembang sendiri itu gimana? Kalau Palembang tuh kan kayak keras-keras gitu kan. Sumatera ya rata-rata. Iya Sumatera Sumatera kan rata-rata ya mau Medan agak mau mangkal Sumatera agak gitu. mangkal gitu ya. Tapi menurut pengalaman aku ya aku kenal orang Sumatera yang lain kayak Padang atau Medan kayaknya Palembang nggak yang ngomongnya yang kasar atau gimana ya tapi lebih ke intonasinya. Ya? diem-diem kayak api dalam sekam gitu loh.
Paham nggak sih Kak? Jadi Kayak nyeletuk aja Iya, pokoknya kalau udah ja- ngomong pedes iya, gitu ya. terus iya kayak gitu loh Kak, banyakannya orang Palembang. Kalau orang kakak, orang Tanjung Sakti itu Hmm. beda nggak sama orang Palembang sifatnya? Mungkin setiap daerah kayaknya ada perbedaan-perbedaannya ya, Beda-beda. kayaknya kalau daerah aku tuh orangnya lebih kayak kerasnya tuh nggak mau diinjek-injek orang kayak gitu loh Kak, kayak walaupun gue misalkan maaf ya, walaupun gue miskin atau apa, gue punya harga diri kayak gitu loh tipe orangnya kayaknya Tapi gitu. Kalau ter- ditindas sama orang, misalkan dia merantau nih di Jakarta atau apa, terus walaupun dia orang Tibang nggak punya atau merantau dari Palembang, dia bisa kayak ayo berantem kayak gitu lah, kayak gitu-gitu kayaknya. Tapi terbuka nggak sih orang kakak tuh, maksudnya di sana ada supermarket kah atau apa gitu? Di mana? Di Palembang. Di Tanjung Sakti itu? Tanjung Sakti. Maksudnya udah bagus ke? Kalau di Transportasinya Tanjung atau Saktinya mah bener-bener nggak ada Kak. Kalau di kampung Tanjung Saktinya itu kita tuh harus ke ada namanya Kalangan tadi yang aku bilang, daerah Kalangan atau namanya Simpang 3. Simpang 3. Simpang Di Tiga. situ baru ada kayak toko-toko, supermarket kayak Alfamart mungkin kayak Transportasi umum gitu-gitu. gitu-gitu di Tanjung Sakti nggak ada? Nggak ada, mereka rata-rata bawa motor ya. Yang punya mobil ya syukur kayak gitu kali ya. Nggak ada transportasi. Kita harus ke kota kalau mau ada. Transportasinya juga nggak yang kayak kita kan ada Transjakarta atau nggak ada, kayaknya masih kayak Angkot. Iya. angkotnya pun bukan kayak angkot kayak kita gini ya, angkot yang warna hijau biru gitu, enggak Kak, kayak mobil carry. Tapi kalau angkot ada pintu depannya, ini mobil carry, literally mobil carry gitu. Jadi ayo ngangkut dari naik yang pintunya dari belakang kan, bukan kan kalau carry ya. Gitu kan sih, mobil carry zaman dulu. Enggak, mobil carry. Carry yang zaman dulu yang kayak ambulan. Iya. Yang pintunya belakang kita naik tuh. Iya. Tapi kursinya masih ada yang hadap-hadapan itu tuh. Kayaknya itu deh. Terakhir sih aku pernah lihat ada mobil itu. Tapi boleh sebenarnya kalau ada yang mau bangun minimarket atau mall atau mungkin apa, boleh? Iya boleh-boleh aja. Boleh aja. Boleh-boleh Kalian aja. yang tertutup gitu yang kayak nggak boleh ada. Oh enggak, bukan yang kayak budak, kan ada ya daerah Baduy mungkin yang nggak boleh bikin ini itu. Ini mah enggak, ini mah karena emang nggak ada yang mau aja aksesnya jauh gitu. Iya. Tapi kayak emang kalau kehidupan kan banyak yang berkebun gitu-gitu ya, Betul. mereka ke hutan, terus ada yang panen kopi segala macam. Nah kalau pergaulannya tuh gimana anak-anak remaja gitu di Tanjung Sakti. Jujur sih pada saat itu aku tipe orang yang nggak bergaul ya pada saat itu. Aku bergaulnya sama ya keluarga aja, sama ibu-ibu lebih senangnya kayak gitu. Lumpia, wah. Nggak yang kayak nongkrong sama anak mudanya gitu, kayak kurang aja gitu, kurang suka kalau di situ. Kalau di Jakarta banyak kan temen gitu. Bukannya ngejelekin ya, mungkin karena itu pelosok daerah ya, jadi banyak yang pergaulannya agak bebas ya, apalagi tuh kayak keadaannya tuh masih hutan atau apa, jadi orang mau ngelakuin hal-hal kejahatan tuh masih gampang gitu loh. Karena mungkin gelap juga ya kalau malam. Kejahatannya Iya, apa namanya? kayak begal. ya mungkin begal atau banyak juga yang masih pada ganja atau narkoba di hutan-hutannya itu loh, anak-anak mudanya. Mungkin aku nggak ngejudge mereka, tapi mungkin karena Banyak dari lah ya. ceritanya tuh ya banyak yang kayak gitu Di hutan-hutannya. banyak yang jadi begal kayak gitu Kak. Maksudnya pergaulannya mungkin ya nggak semua, tapi Iya, ada lah. ada mungkin karena dia bebas. Dan kalau di sini kan kita mau jahat-jahat, tiba-tiba ada kamera, tiba-tiba ada orang rame gitu CCTV juga di kan, mana-mana. CCTV di mana-mana Iya, gitu. iya. Kalau sana kan gampang, kayaknya orang lewat dikit ada motor langsung hantem kayak gitu. Itu di hutan-hutannya itu, jadi Iya, kayak hutan-hutan yang masih ada akses jalannya gitu, orang masih jalan gitu kan. hutannya banyak orang ngasih sesajen gitu juga nggak? Masih banyak gak ya? Kalau sajian sih aku jarang lihat ya kalau di Jarang. Palembang ya. Biasanya daerah-daerah Jawa Barat nggak sih kalau sajian-sajian gitu? Iya, kejawen-kejawen banyak tuh Iya, yang Jawa gitu-gitu Barat ya. Berarti di sana nggak ada urban legend atau apa? Iya, kalau urban Atau di legend gunungnya tuh, di Gunung Dempo tadi angker nggak gunung? Gunung Dempo. Heeh. Oh, Gunung Daerah Dempo Palembang ya? Oh iya. daerah kakak. beda-beda tempat. Beda tempat. Beda jauh kayaknya. Oh. Iya. Jauh. Kakak nggak tahu. Tapi kalau di sana Aku urban pernah legend denger. gitu nggak, kayak mungkin ada jembatan atau kayak kawasan satu daerah atau satu tempat yang memang itu legend gitu. Gini kayak di Tanjung Sakti tuh yang aku ceritain tadi, kayak
yang orang saktinya itu tuh, itu dia dibikinin kuburan, kayak kuburan keramat gitu loh. Oke. Kuburan Memang keramat, jadi dikuburin di situ atau itu petilasannya? iya, petilasannya di situ, Petilasannya. petilasan juga, dikuburin situ juga. Mhm. Di situ dibikin petilasan juga, kayak ya kayak tempat mungkin ada buat udu gitu kayak Di ya. tempat-tempat bersejarah. Tapi itu benar-benar gitu. naik gitu loh Kak, Di atas di gunung. gunung, di atas gunung tuh. Hmm. Kadang kita bingung ya, itu ngangkatnya gimana ya, makanya kita di atas gunung gitu ya. Itu di gunung mana? Di daerah Tanjung Sakti itu, Oh, di daerah di Tanjung perbukitan itulah Hmm. pokoknya. Gitu sih Kak, kalau untuk Banyak yang kayak, ke situ. banyak yang ke situ Ziarah. ziarah, kita doa gitu. Iya, Ya itu minta mah doa. Si kepercayaan masing-masing orang lah yang ya. sakti tadi ini si Tanjung Sakti. Iya, Hmm. kepercayaan masing-masing Itu lah dia ya. matinya kenapa ya? Kan katanya kembang. Ya udah waktunya Ya kali. udah waktunya lah. Namanya hidup kan, ada Sambung hidup ada mungkin, mati gitu kan kita kan. nggak tahu. Keselak Nah, jeruk. iya. Nabi aja kan meninggal. Iya sih. Iya, betul. Apalagi kita. Iya kan. Apa tiba-tiba susuknya diambil nggak jadi nggak sakit? Iya benar-benar. Kan kalau kelemahannya apa Kan sih? setiap orang tuh punya kelemahannya masing-masing. Mau sesakti Hmm. apapun kan pasti. Kita nggak tahu. Betul. Iya. Aku sakti sih aku sebenarnya. Cuma kalau dicium langsung Buka baju. Langsung nginep. Langsung Takut nginep. Pegang aku buka baju gimana ya? Kalau cium tangan pulang kan. Heeh. Kalau cium pipi nginep. Iya, makanya cium tangan aja. Tapi sok culture pertama kali, kamu kan emang orang sana ya. Kalau di Jakarta sendiri kamu ada ininya nggak sih kayak, oh Jakarta tuh gini, Kayak orang-orangnya bedanya beda pergaulan banget. di Palembang dan di Jakarta tuh yang paling beda menurut Tapi kan Apa? tadi balik lagi aku kan sebenarnya di Jakarta ya kan. Mhm. Shock culture-nya ya di Pas di daerah Di Palembang aja. justru. Kalau lebih ke situ ya. iya, shock culture-nya ya pasti ya bahasa, terus kayak pergaulan, terus kayak cara Kehidupan di mainnya, sana. kehidupannya, kayak gitu, pola pikir juga. Mungkin shock culture-nya di situ aja sih. kalau di kampung tuh pasti bahasa bahasa di daerah. sana ya daerah. Pas di ya? daerah situ. Tapi dia pintar, bahasa daerahnya masih bagus. Kan banyak orang yang kayak udah lupa, bahkan nggak bisa. Kayak Toti aja kan nggak bisa bahasa Iya. Sunda, padahal Toti ada turunan Sundanya Iya. gitu. Mungkin karena aku bergaulnya sama ibu-ibu kali ya Kak. Iya, pada saat menikah itu. gosipan gitu kan, Iya, harus pakai iya, bahasa-bahasa rahasia gitu kan. Berarti kalau aku pulang ke Bandung harus pakai bahasa Kumaha Sunda ya? damang gitu. Bisa? Tapi untung mereka juga ngerti bahasa Indonesia ya. Ya bisa lah, aku pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Iya sih. Kan ada pelajaran ada bahasa tapi Indonesia yang nggak mungkin. lancar tapi Saha, saha. siapa? Enggak Iya, maksudnya ada yang emang dari kecil nggak begitu lancar bahasa Oh, Indonesianya iya. kayak daerah-daerah. Iya sih. Iya. Mungkin kayak nggak lancar, kayak penyesuaian kata-katanya aja, kalimat-kalimatnya kan banyak yang kayak ngomong biasanya. Apalagi orang-orang daerah kan nggak biasa ngomong gue lu kan. Kayak beberapa teman yang udah pernah cerita datang ke sini kan masih aku kamu atau enggak saya gitu kan, pas ngomong gue Kayak lu bahasa bakunya mah kayaknya paham lah ya. Pasti kan Iya. ada pelajaran bahasa Indonesia juga mungkin ya iya, kan di pas gue lu nih sekolah. kayak gue lu kayak logatnya Iya. agak beda gitu kan. Tiba-tiba apa sih wa kan gitu. Iya wah, Oh apa? wah orang Sumatera kan, Padang ya kalau wak Padang ya? ya, wah. Oh. Iya banyak lah, kayak macam apa wak gitu, pokoknya gitu-gitu ada wak-waknya belakangnya deh. Pokoknya kalau anak-anak senja sih tahu ada wak-waknya lah. Bukan ini ya, bukan suka 420 ya, 420 ada wak-waknya gitu. Tapi ada nggak sih aturan atau larangan-larangan orang tua? Biasanya kan apalagi daerah tuh masih kental banget juga tuh dengan apa sih namanya tuh? Bukan mitos, Pamali. apa ya? Pamali gitu. Pamali-pamalinya ya Nggak boleh keluar malam. Nggak jauh-jauh beda ya sama daerah-daerah lain, nggak boleh keluar malam. Terus juga mungkin kalau kita lagi ngobrol nih ada orang tua atau apa, kita nggak boleh kayak ngikut. Kayak lagi ada Orang tua acara rumpi. gitu, acara Oh, kayak acara gitu, kayak gitu kita nggak boleh yang nimbrung banget gitu di dalam, kayak gitu loh Kak. Kayak lagi perempuan kayak gitu. Terus kalau udah mulai dewasa tuh nggak boleh yang kayak lendot-lendot sama bapak lagi kayak gitu, namanya disebutnya singko itu kayak gimana sih? Manja gelendot-gelendotan gitu. Singko itu kayak nggak boleh lah gitu, singko. udah gede nih nggak Dilarang boleh, gitu dilarang ya. lah ya sama orang tua. Cowok kayak masih, kalau kecil kan kita gelendotan, kalau udah gede nggak Nggak boleh, boleh. kayak singko kayak gitu. Singko. Sumpah. Termasuk anak cowok ke ibunya sama. Nggak tahu ya kalau itu, mungkin iya juga, tapi mungkin yang kerap kali terjadi yang Yang perempuan
yang perempuan masih ya. suka manja-manja. Kalau anak cowok ke ibu kayaknya jarang ya. Jarang. Kayaknya cuma ada sih. yang Sumbi aja. Aku masih kok ke mama Masih. orang lain. Mama orang lain. Takut banget. Emang gatel kasih toasting. Terus juga kayak kalau zaman dulu tuh gue pernah kayak buang pembalut itu nggak boleh sembarangan. Kayak buang Iya, pembalut tuh nggak gitu boleh sembarangan, kayak harus diplastikin. Mungkin kalau zaman sekarang sih memang biar steril, biar bersih ya, nggak jorok. Kalau dulu tuh kan nanti dijilat setan, nah, atau Iya, kayak darah. pembalut tuh kayak ada yang harus dicuci dulu Iya, gitu-gitu dicuci dulu kan. dicuci Iya. dulu. Apalagi kalau kita kadang kan kaki tiba-tiba biru, ya kan Kak? Oh, iya, Paha dijilat kalau setan. kecapek katanya dijilat setan. Ternyata Setan dijilat mana gitu? suami. Suami siapa sih Kak? Kan belum nikah, kita tuh belum nikah tahu. Oh, ah. Iya kan, Mm-mm. mau jilat masa dijilat? Nggak, tapi itu kenapa sih suka kepentok sendiri gitu ya waktu tidur? Kecapean sih. Kecapean Oh, kali, capek. darah nggak ngalir Iya, katanya darahnya sih. nggak Oh, iya sih, ngalir, bener. aliran darahnya tidak. Dan aku suka gitu tuh si Vira tuh kalau Kenapa? bangun tiba-tiba yang ngepop, waduh biru-biru anjir kayak digebugin. Banyak Beneran kayak digebukin kali kalau banyak mah. Iya. iya, tuh digebugin kan Ada waktu ya. tidur kan. Lupa dia mama ngepop ya. Terus kenapa gitu nggak ngerti sih. Tapi Apa mungkin dia sih dicubitin kecapean, sama tuh, kecapean. suaminya di malam-malam. Belum nikah kita Belum nggak ada yang nikah. nikah, kita anti nikah. Ih. Bisa belum. Gila. Tapi kamu suka ketemu orang Tanjung Sakti juga nggak sih di sini? Karena Bukan nggak orang ketemu. Palembang ya, Oh. orang daerah kamu tadi itu pernah ketemu. Kebetulan ya di Jakarta atau Bekasi ini banyak yang orang Tanjung Sakti merantau terus Sumpah. mm-mm. Di Bekasi? nggak yang banyak banget sih Ya, ada lah ya. ada lah jadi karena kita tahu jadi kelihatannya kayak banyak gitu kayak gitu ada beberapa Bisa, ada bisa saudara ditandain Iya, nggak? ada ciri Ini khasnya orang Tanjung Sakti nih gitu. bahasanya paling ya kalau Oh, muka bahasanya. kayaknya Indo kayaknya udah kalau udah ke Jakarta nyampur kan Bahasanya bahasa Tanjung Sakti gitu Iya. gimana tuh? Maksudnya tadi. kayak tadi. kayak tadi kayak Tapi kalau dari penampilan nggak bisa ngeliat ya dari muka gitu-gitu. kayak. Enggak lah, udah berubah lah rata-rata Iya. kalau orang di Kan sini. bisa ngeliat, kita bisa ngeliat kan, misalnya kayak ini Boti nih. Ya kan itu bukan dari daerah mana, itu dari alam lain. Itu, tapi ada kayak kita sih tahu kan saya juga. Oh ya kalau itu ngerti, paham Iya maksud kan? gue. Cuma itu beda lah. iya kalau daerah kayaknya kalau Palembang paling gitu-gitu aja ya. Kalau Palembang yang Tanjung Sakti kayaknya nggak ada yang spesifik ya. Oh Kalau dari Palembang mungkin kalau Palembang kelihatan nih muka-muka Palembang agak-agak putih-putih agak-agak Chinese kayak kapal gitu selam gitu ya. biasanya. Oh, dari wanginya enggak? Kayak Wangi bembe. bawa wangi cuko nih, kayak Palembang gitu. Enggak lah. Udah gila-gilanya Tapi ya. orang Wak. Palembang tuh Sumpah, kakak enak-enak bikin loh. usaha ini Bembe. parfum tapi bau cuko. Wah, Enggak, idenya kadang out of the box banget. Iya. Apa Namanya bisa usaha. dicoba mungkin ya. Boleh. Tapi ada nggak satu larangan yang masih kamu ingat sampai sekarang dan kamu benar-benar masih melakukan itu? Itu sih paling yang sama orang tua. Laki nggak boleh yang terlalu Hmm. gimana-gimana yang takutnya nanti ada apa kita kan nggak ada yang tahu ya manusia kan gitu. Tapi ada nggak stereotype ini tentang daerah kamu, orang Palembang, orang Tanjung Sakti gitu? Stereotype. Itu sih kayak yang keras-keras gitu loh orang Oh iya. tipenya yang kayak berani gitu kan dia nggak peduli lo siapa gitu lo mau pejabat kalau gue ngerasa gue bener ya gue bela diri kayak gitu-gitu loh kalau orangnya masih kental yang kayak gitu-gitu padahal kan kalau zaman sekarang kan agak ngeri ya kayak gitu-gitu. Iya. Kalau stereotip kamu ke daerah lain ada nggak? Contoh nih Sunda. Iya, kamu mikirnya orang Sunda tuh gimana atau sebelum ketemu orang? Aku juga orang Sunda sih. Orang Sunda gimana ya? Ramah ya. Ramah. Halus-halus. Halus, ramah Iya, gitu. Sundanya kamu mana ramah. sih? Aku Bandung. Bandung. Cimbeleit. Cimbeleit. Mm-mm. Suka ke Bandung juga. Ada. Kalau ada acara, kalau ada yang lagi apa gitu. Kalau ke Bandung sendiri pernah Lebaran nggak? atau ada yang Sama meninggal pacar, baru pacar. gitu. Ih, langsung ke pacar. Ya enggak. Aman pacar. Aku nggak punya pacar, udah jomblo berapa tahun. Oh, Nah, ya, sama. fokus kerja aja. Iya, Benar. Tapi Tapi sekarang kan banyak yang ke Bandung sama pacar berdua. lu itu mah kemarin tahun lalu ya kalau nggak Susu. Bohong bocah. Banyak ya pada itu kayak nginep-nginep kan nggak Iya. boleh tahu. Nggak boleh. Aku kan staycation kan pisah kamar juga kalau nggak. Benar. Nah terus apa namanya
kayak Bandung sendiri kan beda ya secara logat kan, mas kalau Palembang kan betul. agak kasar gitu. Nah kalau Bandung sendiri kan agak lembut gitu kan, walaupun ada aing-sia-aing-sianya gitu nya. Iya ya. Nah kalau kamu bahasa sendiri Sundanya kayak mana? Kayak mana? Sundanya Sunda yang kayak gimana ya bahasanya ya? Nggak abdi dong, nggak mungkin abdi teh. Kayak segala rupa. Oke, gemantung karena niat maaf tuh kayak gitu. Masih gitu ya. Masih ya, agak halus, semi halus lah ya, campur-campuran juga kayak gitu. Tapi masih bisa Tapi sih ya. bisa loh Sunda. Kayak gitu. Bisa sih, cocok kalau nggak cocok. Dia lebih ke Betawi ya. Cocoknya orang lain juga orang Betawi. Tapi ada stereotip kamu nggak tentang daerah-daerah lain, mungkin Betawi? Punya nggak teman Betawi? Kan pasti punya banyak teman dari daerah-daerah lain gitu kan. Ke Betawi, warisannya Betawi, banyak. Tanahnya di mana-mana. Agak-agak itu karena dulu di kampus aku tuh sempat kuliah di jurusan kesehatan ya. Di situ banyak banget, nggak banyak sih, ada beberapa orang Medan ya. Orang Medan ya, Batak. Kalau yang lain tuh bukannya maksudnya maaf ya, maksudnya Medan gitu. Tapi kayak nggak cocok aja gitu, bahasanya terlalu yang kayak tough banget gitu loh. Keras banget. Keras ya, Medan sih rata-rata itu. Tapi baik-baik sih rata-rata kalau Medan ya. Agak shock culture-nya kayak gitu aja sih. Cuma Kaget ya. emang nadanya tinggi aja. Berasa diomelin ya kalau mereka ngomong ya. Iya gitu, kayak apaan sih Mas? Tapi Padahal aslinya nggak baik. Iya, aslinya baik-baik sih mereka. Memang apa ya, apalagi rata-rata nih orang Medan, apalagi perempuan. Laki-lakinya juga sih kayak punya prinsipnya tuh udah bulet tekad gitu loh. Kalau udah A, ya A, lempeng aja, lurus gitu loh. Iya kan, bukan berdiri tegak, apa ya, kayak teguh dengan pendiriannya, Prinsip ya. prinsipnya. Rata-rata tuh Medan gitu. Kalau aku Nggak punya prinsip. ngikut aja. Lihat aja anaknya. Gitu. Ayo, kamu lagi sibuk apa sih? Katanya kamu pemain sinetron ya. Baru sih sebenarnya sih kalau main sinetron gini karena ditawarin juga ya dari Teman-teman lah ya. agensi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dunia entertain ini aku dari SMA ya. Oh, udah dari SMA. Dari SMA itu aku sempat ikut pelatihan modeling gitu. Ini badannya model banget sih, jenjang gitu. Pelatihan modeling 6 bulan ya, zaman-zaman SMA dulu ikut lomba catwalk kayak di PIM dulu kan, kayak gitu-gitu. Ya udah, terus lulus SMA. Kalau dulu kan orang cita-cita kan harus tinggi ya. Jadi tuh pengen tuh kayak muka ada di majalah Vogue gitu ya, atau Victoria's Secret. Cita-citanya pengen jadi model dulu tuh kan. Emang tertariknya dunia modeling gitu kan. Terus lulus SMA sempat bilang orang tua gitu, aku dipanggilnya Ade ya di rumah, boleh nggak sih kira-kira kalau Ade lanjutin ke modeling gitu kan. Dulu tuh aku pernah baca artikel di Australia dulu tuh ada ya tempat kita untuk pelatihan modeling kalau kita pengen kayak around the world gitu loh kan. Kalau di Indonesia kan agak susah ya, mau gimana pun kalau kita ke go global gitu, kayak banyak model di Indonesia tuh yang maksudnya benar-benar usahanya sendiri gitu kan. Dia menjadi top model, misalkan dia catwalk di Paris Fashion Week itu karena dia brandnya sendiri, brandingnya sendiri, bukan karena dari Indonesia dibawa. Beda kalau Korea kan dia membawa Korea, kalau ini benar-benar bawa nama sendiri kayak Cinta Laura, Agnes Mo gitu kan. Terus satu momen aku bilang beranikan diri ke orang tua nggak begitu setuju kalau aku dalam dunia entertain atau modeling kayak gitu. Jelas sekarang gitu kan, pergaulannya gimana takutnya pasti gitu lah rata-rata. Kayak gitu-gitulah mikirnya. Terus kan kita nggak punya power ya, kayak mau ngapain gitu, uang juga pas-pasan gitu kan, SMA mau ngapain gitu kan. Nah, the reason why aku ada dalam dunia kesehatan itu karena basic my family itu rata-rata dunia kesehatan. Kayak kakek, nenek ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat, ada yang buka klinik kayak gitu-gitu loh. Jadi mungkin di mindset mereka, oh yang bagus, apalagi kamu anak tunggal nih kayak gitu, udah dunia kesehatan aja gitu. Jadi dokter aja lah udah sukses gitu ya. Iya, apapun itulah dunia kesehatan kayak gitu, yang jelas-jelas aja gitu kan. Kayaknya kesannya baik aja gitu kan. Padahal mah nggak tahu ya. Terus ya udah deh, akhirnya aku dulu ambil jurusan kuliah FKM dulu, kesehatan masyarakat, kuliah. Aku sempat magang di dinas kesehatan dulu. Jadi
agak terpostpone lah untuk kayak dunia modeling, entertainnya gitu lah. Karena aku mikir pada saat itu kalau dilakuin dua-duanya tuh kayaknya agak gambling ya. Kayak nggak kesini nggak kesana gitu, takutnya aku nggak bisa fokus gitu lah. Nanti aku tipe orang yang cukup lumayan total ya untuk melakukan suatu hal kayak gitu. Kalau ini nggak bisa total, kayaknya harus ditinggalin yang satunya kayak gitu. Terus udah deh lulus kuliah, aku magang di dinas kesehatan, terus aku juga pernah kerja di rumah sakit juga, di puskesmas juga dulu, kayak penyuluhan kesehatan ke masyarakat kayak gitu. Tapi momennya pada saat itu aku kerja di rumah sakit ya, aku nggak nyaman gitu, kayak pressure ya. Kalau pressure kayaknya semua pekerjaan pasti ada pressure ya, tapi nyaman terus batin, karena kan kita kerja hampir setengah hari yang kita punya ya dalam hidup ini untuk bekerja gitu. Kalau kita nggak nyaman ya buat apa ya? Banyak orang yang bilang apa sih dasar generasi sandwich, generasi strawberry katanya kayak gitu, nggak tahan banting. Ya enggak sih, aku kayaknya no matter people thinking about me, tapi menurut aku ini yang aku pilih, yang bikin aku nyaman gitu. Saya hidup ini untuk happy gitu. Kalau it's really didn't make me happy anymore, for me buat apa kayak gitu. Yes, magic. Gitu. So, akhirnya jadi sejak kapan kamu terjun di entertain? Kan mulai dari SMA itu, terus aku terpostpone yang pas kuliah itu aku kerja di dunia kesehatan, sempet ditinggalin lah di entertainnya. Tiba-tiba pas pada saat yang aku resign ya dari rumah sakit itu sekitar 6 bulan yang lalu lah. Akhirnya baru banget. Makanya aku tuh kayak baru mulai lagi gitu. Akhirnya aku ngehubungin agensi-agensi yang dulu kayak gitu, Kak, aku masih bisa nggak, yaudah kirim profile atau casting kayak gitu-gitu. Terus ditawarin buat iklan untuk sosial media awal-awal, terus ditawarin kemarin casting sinetron preman pensiun juga. Terus nggak lolos ya kalau preman pensiun. Terus ya udah kemarin kayak iklan-iklan sih rata-rata ya. Terus terakhir ini deh diterima untuk di Istiqomah Cinta, kontrak 1 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada aja rezekinya ya di jalannya, selagi kita mau usaha. Kita mau berusaha ya Kak, gitu. Boleh share nggak sih rahasia dapur atau hot take kerja di rumah sakit? Di rumah sakit? Maksudnya apanya tuh Kak? Kayak pekerjaannya atau gimana? Pekerjaannya atau apanya sih? Tunggu bentar, kita ulangi lagi pertanyaannya. Lu doang yang tahu, Jo. Apa sih, Jo? Selingkuhan. Oh, yang main sama dokter-dokter. Hah? Oh, iya. Tadi kan kau bilang nggak ya, maksudnya pernah kerja di rumah sakit gitu-gitu. Kan ya mohon maaf banget, nggak ada maksud tujuan apa-apa. Kan banyak yang ada main gitu-gitu kan, kayak perawatnya sama dokternya gitu-gitu. Ada nggak sih? Atau kamu pernah digoda oleh dokter-dokter? Ini jujur nih ya, kalau aku nggak terlalu yang memperhatikan kayak gitu, tapi aku sering banget mungkin dengar beberapa gosip atau apa, ada perawat ini deket sama dokter ini gitu. Tapi aku yang nggak ambil apa sih, gimana sih, enggak sih, kayak ya udahlah bodo amat, urusan lo gitu kan. Kalau ketahuan ya kalau dipecat lo ini kan gitu kan. Tapi dulu aku ada satu momen, aku pernah kayak sekali ngasihin dokter ini gitu. Tua banget. Kayak umurnya udah 60 gitu demi Allah. Terus? Iya, terus kayak dia kan, ya aku ngasih tahu nih, ini gimana ya dok untuk pasien ini, gimana diagnosanya dan lain-lain gitu kan. Udah, ini hasil ronsennya dan lain-lain gitu. Biasa kita ngejelasin kan. Terus kayak tiba-tiba megang tangan, ngapain lo mau megang tangan gitu. Istighfar gitu kan, baju aja udah bawa kamper gitu kan. Kayak gitu, kayak, tapi aku langsung kayak, maaf ya dok, langsung keluar kayak gitu. Kayak, ngapain? Udah 60 tuh padahal ya. Iya, udah 60. Udah uzur gitu kan, tinggal orang mah tinggal sholat aja gitu. Ya ini buat sebenarnya bukan buat, ada aja yang kayak gitu. Kayaknya nggak harus di rumah sakit ya, itu di mana-mana. Iya kan. Di dunia perkantoran, di mana aja, persyutingan juga ada tuh yang cinlok ya kan.
Di kerjaan aku juga ada. Oh iya, maksudnya di mana aja sih? Dimana-mana Ini buat sih, edukasi aja. Jadi buat kalian yang Di sini juga aku kan cinta sama kanca. ya Oh iya. Kita Bener gak sih? ya terserah aja mau percaya silakan ya kan. Nggak mau percaya ya bagus. ya harapan 1 tahun 2 tahun ke depan Ini kepo banget sih Tot. ya kan bisa bersama kita. Asik. Harapannya ya, mungkin ini agak terdengar klise ya, kayak I just wanna be better in every day aja gitu, menjadi versi terbaiknya setiap harinya gitu loh. 2.0, 3.0 gitu. Kalau ada yang perlu diperbaikin dari segi apapun, karir ataupun karakter ataupun pergaulan, circle kehidupan. Jadi ya mungkin itu terdengar klise tapi it's me and that's make me who I am right now gitu lah. I want to share with the other people gitu. Tapi kepengen nggak sih balik jadi modeling lagi? Iya, Terus iya kalau ada kesempatannya pasti ya kan, mau. go internasional mungkin. Amin ya Allah, Amin seperti ya. Kendall Jenner kan. Siapa tahu rezeki kan kita nggak ada yang Iya, nggak ada yang tahu kan. Iya, sama satu lagi deh, ini dong pesan-pesan buat teman-teman rantau, anak-anak rantau. Jaga diri ya. Jaga diri ketimbang jaga image. Kan banyaknya zaman sekarang tuh orang lebih peduli image ya. Kayaknya nggak peduli deh diri gue kayak gimana, yang penting image gue dilihat orang. Kan banyak kayak kerap kali terjadi ya di sekarang ya. Jadi menurut aku jaga diri itu lebih penting, apalagi kita di dunia yang makin hingar-bingar seperti ini. Jadi menurut aku ketika kita udah jaga diri kita tuh sepertinya image kita akan terjaga dengan sendirinya. Setuju. Iya nggak sih, Kak? Setuju, aku setuju itu bang. Oke, Keisha, salam buat keluarga. Iya, terima kasih. Salam juga buat keluarga Kak. Iya, pokoknya kamu ya apapun yang kamu yakini membuat kamu nyaman, kamu happy, go ahead. Bismillah. Sukses terus buat Keisha. Buat teman-teman terima kasih banyak udah nonton. SKS sampai ke saudara. Assalamualaikum. Dah.